teman-teman, kembali lagi di acara Netizen Bertanya. Ya, ini adalah program baru dari Perjalanan Seutuhnya. Jadi, di program ini nih teman-teman, kita akan tanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering sekali kita pikirkan dan kita nggak tahu mau tanya sama siapa. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tim dari Perjalanan Seutuhnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan sebelumnya. Langsung saja ya, kita akan langsung ngobrol banyak dengan Kak Christine. Halo Kak. Halo Kak Tantri. Nah, jadi teman-teman, kita akan tanya dan gali lebih banyak lagi mengenai kisah-kisah anak-anak muda, ya, kisah-kisah orang tua, kisah anak, dan banyak sekali cerita-cerita yang akan kita bahas di Bincang dengan Perjalanan Seutuhnya. Netizen Bertanya. Langsung saja, nih Kak Christine, sudah banyak yang memberikan pertanyaan via DM mengenai ada satu topik yang pengen sekali kita bahas dan kita tanya langsung dengan Kak Christine. Pertanyaannya gini nih Kak Christine. Pertama, ada yang tanya nih, kakak-kakak gitu ya, dia tanya nih seutuhnya ya, maksudnya wajar nggak sih kalau anak remaja itu mengekspresikan dirinya melalui media sosial? Karena gini nih Kak Christine, ternyata ada ini mungkin orang tua ya, dia lihat anaknya itu sering sekali menggunakan sosial media, melakukan gerakan-gerakan dance, nyanyi, foto, di mana-mana foto upload gitu. Sebenarnya wajar nggak sih Kak kalau anak muda itu atau remaja itu menggunakan bahkan mengekspresikan dirinya melalui media sosial? Iya, itu adalah hal yang wajar ya. Karena nggak cuma remaja, mungkin sebagai orang dewasa juga, kita juga tentunya memiliki media sosial dan kita memanfaatkan media sosial itu untuk biasanya yang pertama adalah menunjukkan eksistensi diri kita gitu. Jadi karena menunjukkan eksistensi ini bisa untuk dikenal sama orang atau diakui keberadaannya, dan ini kalau kita kaitkan lagi dengan remaja, ini adalah hal yang sangat wajar karena masa perkembangan remaja pada masa itu adalah mereka ingin mencari jati diri mereka mencari siapa sih saya sebenarnya. Oleh sebab itu makanya mereka bergabung dengan mungkin kelompok pertemanan ya, kelompok pertemanan yang mungkin sama hobinya, sama kesukaannya gitu. Nah ini karena mereka merasa nyaman gitu, merasa diakui, merasa dihargai, dan mereka mulai berkomitmen dengan kelompok tersebut. Wah, jadi wajar sekali ya Kak, karena memang usianya sedang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Jadi, Bunda atau anak remaja yang ada di sana, mungkin ibu-ibu pada khawatir nih lihat anaknya sering sekali menggunakan sosial media. Tadi sudah dijawab, itu hal yang wajar. Tapi Kak, Christine, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat ini menjadi sesuatu hal yang kesannya kayak negatif gitu, menggunakan sosial media? Mungkin, aduh, kenapa sih anak saya terlalu sering menggunakan sosial media? Dampaknya sebenarnya apa sih Kak dari penggunaan sosial media itu? Iya, oke. Kalau dibilang terlihat negatif, itu kan berarti ada sudut pandang orang lain yang melihat hal tersebut menjadi negatif ya. Katakanlah misalnya orang tua gitu. Kalau kita lihat berdasarkan tahun kelahirannya saja, antara kita dengan orang tua kita itu sudah beda generasi. Mungkin pada zaman mereka menunjukkan eksistensinya tidak melalui sosial media gitu. Tapi untuk zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial sekarang, itu menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia aja, yang menggunakan internet itu dikuasai oleh kaum milenial yang berusia 15 sampai 19 tahun. Yang dikatakan itu 91%-nya gitu kan. Nah, mungkin karena perbedaan generasi itu yang membuat orang tua tuh banyak yang melihat bahwa ini sepertinya hal yang tidak wajar nih, mengupload dirinya, mengekspos dirinya melalui media sosial. Nah, oleh sebab itu untuk orang tua zaman sekarang juga itu mungkin ada baiknya mengenal jenis sosial medianya apa, kemudian berdiskusi juga dengan anak bagaimana sih cara-cara atau tata caranya menggunakan internet atau sosial media ini, Kak Tantri. Oh iya, benar sekali ya Kak Christine. Jadi perlu ada pantauan khusus juga dari orang tua. Jadi bukan cuma langsung labelin itu negatif, tapi orang tua perlu belajar, begitu ya Kak Christine ya, tentang penggunaan sosial media itu. Nah, pertanyaannya masih ada lagi nih Kak Christine. Menarik ya kalau kita bahas tentang sosial media, dampaknya, positifnya dan negatifnya juga seperti apa. Pertanyaannya Kak Christine, benar nggak sih kalau terlalu sering menggunakan sosial media bisa mempengaruhi kesehatan mental dari remaja tersebut atau penggunanya? Ya, itu jawabannya benar. Karena kalau kita lihat
sosial media sendiri yang ditampilkan itu adalah fake life ya, bukan real life. Nah, terkadang karena remaja ini masih ada dalam pada masa storm and stress gitu, emosinya masih sangat-sangat labil ya, bisa kita katakan seperti itu. Ini sangat mempengaruhi psikologis dari remaja itu sendiri. Karena apa? Dia hanya melihat hal-hal yang bagus-bagus aja dari sosial media sendiri tanpa tahu mungkin prosesnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu makanya kadang muncul dampak-dampak negatif yang paling parah adalah kecanduan dengan sosial media. Ya, jadi kecanduan, kemudian ketika berkumpul kita mengenal istilah pubbing. Ketika berkumpul bersama kita sibuk dengan gadget kita sendiri gitu ya. Akhirnya kita menghindari interaksi sosial dengan sesama kita gitu. Kemudian yang lebih parah lagi adalah kalau terjadi cyberbullying, Kak. Gitu. Karena banyak kan sekarang kasus-kasus yang netizen menghujat lewat kolom komentar, dan itu justru akan membuat si individu ini tuh merasa down dan merasa depresi, mungkin sampai akhirnya nanti berujungnya kepada bunuh diri. Nah, itu yang seharusnya kita cegah supaya tidak sampai pada hal-hal seperti itu. Tetapi selain itu sebenarnya media sosial gitu itu sebenarnya memiliki dampak yang positif ketika digunakan secara benar. Dalam artian ketika kita mampu mengunggah hal-hal yang positif gitu, seperti kreasi kita sendiri, itu kan tentunya akan memberikan semangat, memberikan motivasi bagi orang lain. Oh kok, let's say misalnya Kak Tantri mengunggah sesuatu gitu ya, kok dia bisa ya buat kayak gini, wah gimana caranya, akhirnya kita mau belajar, mau gali, mau explore lagi kemampuan kita. Dan jadi kalau dampak positifnya itu kita bisa menginspirasi orang lain tentunya. Oke, sangat ini ya, banyak juga dampak positifnya selain tadi ada keterangan dampak negatifnya juga. Nah Kak Christine, kita mau dengar dong salah satu mungkin tips and trick ya, 1-2 atau beberapa dari Kak Christine, bagaimana sih menggunakan media sosial yang benar, khususnya untuk para remaja dan untuk para ibu-ibu di luar sana yang mungkin punya anak-anak yang masih kecil atau remaja, gimana supaya kita bisa tetap menggunakan sosial media dengan benar. Baik, kalau terkait dengan orang tua, tentunya orang tua harus mengawasi ketika memang anak masih kecil, lebih baik tidak diberikan media sosial. Tetapi ketika anak dirasa sudah remaja, sudah bisa mulai diberikan tanggung jawab gitu ya, diberikan kebebasan untuk berekspresi di media sosial, tetapi secara bertanggung jawab, kita bisa memberikan kesempatan itu kepada remaja. Yang pasti harus diingat adalah kita informasikan kepada remaja bahwa jangan sekali-kali menyebarkan informasi pribadi di media sosial, karena itu akan berujung pada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya, entah itu kasus penipuan dan lain sebagainya. Kemudian gunakanlah sosial media itu dengan sesuai kebutuhannya. Jadi misalnya jangan digunakan pada saat jam belajar, apalagi sekarang online learning ya. Anak itu dengan mudah mengakses gitu ya. Kemudian kalau bisa kita ingatkan juga kepada anak untuk jauhi toxic account yang mungkin menghujat, menghina, mengeluarkan kata-kata sambatan. Nah, itu sebaiknya tidak di-follow oleh anak. Nah, kita juga harus memberitahu kepada anak untuk pilih-pilih teman. Dalam artian siapa yang harus di-follow, akun-akun seperti apa yang harus di-follow, tentunya yang akan berdampak pada personal growth si anak itu sendiri. Nah, kalau bisa orang tua juga memfasilitasi bahwa media sosial ini menjadi sarana personal branding, seperti yang tadi misalnya si anak mampu membuat kreasi, let's say bando dari kain gitu ya, kita jadikan itu sebagai personal branding anak. Jadi di situ juga dampak positifnya adalah anak belajar untuk wah gimana ya cara ngambil foto yang bagus supaya produknya bagus, misalnya kayak gitu. Dan untuk remajanya sendiri mungkin perlu dilatih untuk regulasi emosinya. Kadang tuh kita cenderung bereaksi gitu ya ketika ada stimulus, terus kayak langsung, gue kesel nih gitu, gue mau upload, gue akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain. Padahal sebenarnya orang menggunakan sosial media itu tujuannya juga untuk well-being kita, untuk sarana hiburan. Coba kita diskusi dengan anak gitu, kita ajak anak berpikir, kalau kamu mengeluarkan kata-kata seperti ini, atau kamu melihat gitu ya, orang atau teman kamu mengeluarkan kata-kata seperti ini, apa yang kamu rasakan? Gitu kan, di saat kamu lagi happy terus kamu lihat orang mengumpat atau memberikan sambatan, kamu merasa kesel nggak sih kayak gitu. Jadi akhirnya anak akan berpikir lagi sebelum melakukan atau mengunggah sesuatu di media sosial kan. Wah,
Hari ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan nih dari Kak Christine mengenai penggunaan sosial media yang baik dan benar, bagaimana kita juga sebagai orang tua bisa mengawasi anak kita, bagaimana kita juga sebagai remaja menggunakan sosial media dengan tepat dan benar. Jadi teman-teman perjalanan seutuhnya, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Christine dan semoga teman-teman seutuhnya bisa mendapatkan pembelajaran yang baru hari ini. Terima kasih Kak Christine. Terima kasih, Kak Tantri. Terima kasih.